Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembahasan video lanjutan dari yang sebelumnya kita sudah membahas materi tentang series dan paralel resonan. Kali ini kita akan membahas tentang passive filter. Passive filter ya. Ini kalau kita lihat ada dua kata ya, ada pasif, ada filter ya. Filter itu biasa bisa berarti penyaring gitu, penyaring. Kemudian pasif artinya apa ya, ada keterbatasan gitu, ada atau keterbatasan. Kebalikannya itu biasa menggunakan kata aktif. Sehingga di sini nanti ada istilah active filter. Jadi selain passive filter ada juga active filter yang nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Dan kata filter ini maksudnya adalah bentuk sebuah rangkaian yang didesain ya, yang dibuat dalam rangka untuk melewatkan sinyal tertentu ya, yang diinginkan ya, sinyal frekuensi yang diinginkan ataupun menolak dan melemahkan sinyal yang lainnya. Peralatan yang biasa menggunakan selektivitas frekuensi ini itu pada dunia modern saat ini ya, dengan berbagai macam perlengkapan elektronik pada umumnya menggunakan filter ini ya. Katakanlah seperti radio ya, kemudian televisi, kemudian kita tahu juga kalau dalam musik ada equalizer. Jadi itu beberapa contoh device ataupun peralatan elektronik yang sudah menggunakan dan menerapkan filter ya, filter baik itu pasif maupun aktif. Oke, untuk membedakan apa itu passive filter itu mempunyai elemen RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, dan ini yang membedakan dengan active filter ya. Active filter ada tambahan selain RLC, itu ada namanya transistor dan op-amp. Dan nanti kita bisa memahami dari pembahasan kali ini. Nah, passive filter itu mempunyai perbedaan yang mendasar ya dengan active filter, terutama dalam hal kapasitasnya untuk mendapatkan nilai DC-nya ya, nilai fungsi transfernya ya. Dimana kalau passive filter dia hanya mampu mencapai nilai 1 ya, atau unity. Sedangkan active filter bisa lebih besar dari itu. Nah, di sini ada gambar, pada gambar 14.30 ini kita lihat di situ ada 4 gambar ya. Gambar A, B, C, dan D ya. Yang A itu menunjukkan atau mewakili gambar tentang tipikal low pass filter ya. Dimana dari gambar tersebut kita bisa lihat ya, dari secara horizontal itu mewakili nilai frekuensi ya. Dan kita lihat dari 0 sampai omega C itu nilainya 1 ya, sedangkan di atas omega C nilainya 0 gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini model frekuensi low pass filter ya. Jadi hanya frekuensi frekuensi rendah yang dilewatkan ya. Sedangkan frekuensi tinggi di atas omega C itu dilemahkan atau dihilangkan, ditolak gitu. Begitu juga pada gambar yang kedua, ini adalah mewakili tipikal high pass filter, dimana yang dilewatkan frekuensi hanya pada frekuensi tinggi ya, yaitu antara omega C dan omega di atasnya ya. Sedangkan di bawah omega C itu dianggap frekuensi rendah dan ditolak gitu pada tipikal ini atau tipikal high pass filter. Nah, yang di gambar C di sini ada menunjukkan band pass filter ya, dimana yang dilewatkan atau diizinkan bisa diteruskan frekuensinya itu hanyalah frekuensi bandnya gitu ya, yaitu frekuensi di antara omega 1 dan omega 2.
Sedangkan di luar itu di reject ya, ditolak gitu. Kemudian yang keempat itu ada filter band stop ya, dimana hanya frekuensi band yang di stop gitu ya, makanya band stop filter namanya. Di luar frekuensi itu ya, di bawah omega 1 maupun di atas omega 2 itu dibolehkan. Nah, dari gambar ini ya, kita bisa lihat tabel 14.5 ini ada kesimpulannya ya, dimana fungsi transfer di situ kalau diberi nilai 0, maka pada masing-masing tipikal ya, baik itu low pass, high pass, band pass, dan band stop itu nilainya berbeda. Begitu juga ketika dimasukkan nilai tak terhingga gitu ya. Kemudian pada kolom yang keempat di situ ada ada dua kemungkinan ya, ketika inputnya itu frekuensi cut off atau omega C, maka nilainya adalah 1/2. Kalau inputannya adalah omega 0, maka nilainya adalah 1 atau 0 gitu. 1 untuk yang band pass dan 0 untuk yang band stop gitu. Jadi omega C ini adalah frekuensi cut off gitu, untuk low pass dan high pass filter. Sedangkan omega 0 ini adalah frekuensi center atau pusat frekuensi untuk band pass dan band stop filter. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk low pass filter yang pertama, jadi bentuk rangkaian untuk mendapatkan salah satu ya, bentuk rangkaian untuk mendapatkan low pass filter adalah seperti ini. Nah, seperti ini pada gambar ini. Di situ ada elemen R dan C, dimana tekan off-nya atau outputnya itu adalah C atau kapasitor, dan fungsi transfernya bisa kita lihat pada persamaan 14.50 ya. Jadi untuk mendapatkan fungsi transfer maka V0 ya, outputnya dibagi VI untuk inputnya. Nah, ketika kita masukkan, maka situ ada untuk yang V0 itu kapasitor, itu berarti kita masukkan 1/J omega C, sedangkan VI-nya itu adalah R plus 1/J omega C. Nah, sehingga kalau disederhanakan secara matematis akan mendapatkan nilai 1/1 plus J omega RC. Nah, di sini kalau fungsi transfer ini kita masukkan omeganya itu 0, maka nilainya adalah 1 ya. Ya, nilainya 1 gitu ya. Karena kalau J omega RC omeganya diganti 0, maka sisa 1 ya, 1 plus 0. Dan di atasnya 1, maka kalau dibagi nilainya 1. Kalau omeganya dimasukkan nilai tak terhingga, maka nilainya adalah 0. Karena segala sesuatu yang dibagi dengan tak terhingga, maka hasilnya adalah 0. Nah, gambar 14.32 ini menunjukkan plot dari magnitude fungsi transfer H omega. Jadi sepanjang karakteristik ideal gitu ya. Yang karakter ideal ya, yang bisa kita lihat, yang ideal itu yang kotak gitu ya. Fungsi transfer yang kotak gitu. Kalau yang aktualnya itu dia melengkung ya bentuknya. Nah, ini kalau kita bicara fungsi transfer, maka yang idealnya itu yang kotak, yang bersiku ya. Nah, frekuensi pada daya setengah itu ekuivalen atau sejalan dengan frekuensi sudut pada plot gitu ya, pada gambar ini 14.32 itu yang omega C-nya. Nah, tapi dalam konteks filter biasanya digunakan istilah cut off frekuensi atau omega C. Nah, dia menentukan bagaimana mengatur magnitude H omega yang sama dengan 1/2 ya. Maksudnya apa? Maksudnya omega akan menjadi bernilai frekuensi cut off, yaitu ketika fungsi transfernya itu setara atau bernilai sama dengan nilai 1/2 ya. Nah, seperti yang di sini ya.
nih. Atau omega C bisa juga dituliskan dalam bentuk ini, seper R kali C. Oke ya. Selanjutnya ini low pass filter ini didesain memang hanya untuk melewatkan frekuensi dari DC up ya, ke atas ke cut off-nya ya, ke frekuensi cut off-nya. Jadi hanya dari sini, hanya diizinkan frekuensi dari sini ke sini. Oke. Itu disebut tipikal low pass filter. Nah, cut off frekuensi itu adalah frekuensi yang fungsi transfernya itu magnitudenya 70,71% ya, dari nilai maksimumnya gitu. Nah, ini juga dianggap sebagai frekuensi yang dimana daya diserap ya, setengah maksimum daya diserap gitu. Jadi pada kondisi tersebut ya, frekuensi cut off itu artinya daya yang diserap adalah pada rangkaian ya, itu sebesar setengah dari maksimumnya. Nah, jadi frekuensi pada kondisi itu disebut frekuensi cut off. Oke, kita lanjut. Yang kedua, high pass filter ya. Kita bisa lihat rangkaiannya pada gambar 1433 ini. Nah, di sini ada elemen C dan R saja ya. Dan outputnya atau taken off-nya itu adalah resistor. Nah, fungsi transfernya bisa kita lihat pada persamaan 14.52. Itu didapati H omega sama dengan J omega RC bagi 1 plus J omega RC. Nah, kalau kita masukkan nilai 0 omeganya, nilainya 0. Kalau kita masukkan tak berhingga, nilainya 1 gitu. Dan untuk magnitud H omeganya ya, frekuensi sudutnya itu adalah omega C sama dengan seper R kali C. Jadi high pass filter ini didesain hanya untuk melewatkan frekuensi di atas frekuensi cut off ya. Jadi bisa kita lihat di sini, hanya di sini yang bernilai 1 ya. Di bawah omega C itu nilainya 0 gitu. Oke. Sama dengan tipikal low pass filter. Tipikal high pass filter ini rangkaian yang ada pada gambar 1433 ini adalah hanya salah satu ya, yang simpel, yang sederhana, yang dijadikan contoh pada pembahasan ini. Sebenarnya ada bentuk rangkaian yang bisa dibuat juga dalam bentuk yang lain untuk mendapatkan tipikal high pass filter maupun low pass filter. Begitu juga untuk band pass filter maupun band stop filter. Nah, contohnya kalau untuk high pass filter, jadi dengan menggunakan rangkaian RL dengan taken off-nya itu induktor, outputnya itu bersifat induktor, maka itu juga bisa menghasilkan high pass filter. Nah, ini yang ketiga, band pass filter. Band pass filter ini kita bisa lihat gambarnya seperti yang ini. Di situ ada R, L, dan C ya, dimana taken off-nya itu adalah R, dan fungsi transfernya yang diperoleh adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dimasukkan omeganya 0, maka nilainya 0. Kalau dimasukkan omeganya tak berhingga, maka nilainya juga tetap 0 ya. Jadi kalau kita lihat di grafik 14.36, situ yang dilewatkan hanya frekuensi bandnya gitu ya, antara omega 1 dan omega 2 gitu. Kemudian untuk frekuensi senternya ya, atau omega 0 gitu, kita bisa lihat bentuk
persamaannya untuk mendapatkan nilai tersebut adalah ini omega 0 sama dengan 1 akar RC. Jadi namanya band pass artinya hanya melewatkan frekuensi bandnya gitu ya. Nah, band pass filter juga ini bisa kita bentuk dari rangkaian gabungan ya antara low pass filter ya, di mana omega 2-nya itu adalah omega C, dan juga dengan high pass filter ya, di mana omega 1-nya itu adalah omega C-nya. Nah, itu juga bisa ya, untuk memperoleh tipikal band pass filter. Nah, kemudian yang keempat, band stop filter ya. Gambar rangkaiannya bisa kita lihat seperti ini. Ada RLC dengan tekan off-nya itu adalah C dan R ya. Nah, fungsi transfernya adalah ini ya. Di situ dimasukkan bagian outputnya C dan R ya. J omega R minus 1 omega C. Sedangkan inputnya itu R plus J omega R minus 1 omega C. Nah, sehingga dari fungsi transfer ini kalau kita masukkan nilai 0, maka omeganya kita ganti dengan 0, maka nilainya 1. Dan kalau omeganya tak terhingga, fungsi transfernya adalah 1. Kita bisa lihat gambar fungsi transfernya di gambar sini ya, 14.38 ya. Jadi yang di reject atau yang ditolak atau yang dilemahkan itu hanya frekuensi bandnya gitu, antara omega 1 dan omega 2 ya. Kemudian untuk mendapatkan frekuensi senternya atau omega 0 itu sama ya dengan band pass filter 1 akar RC. Jadi selama frekuensi half power ya, bandwidth dan quality factor itu bisa dihitung menggunakan formula 14.5 ya, yang sebelumnya kita bahas itu untuk sirkuit atau rangkaian resonansi series. Itu sama ya, tetap bisa dicari untuk nilai half power frekuensinya, bandwidth, dan quality faktornya. Nah, omega 0 di sini disebut sebagai frequency of rejection ya, pada tipikal ini ya. Sementara corresponding bandwidth yaitu omega 0 minus omega 1 itu dikenal sebagai bandwidth of rejection ya. Karena di situ rentang frekuensi yang menolak fungsi transfer ya, tidak bernilai gitu. Frekuensinya tertolak di rentang itu. Oke. Band stop filter ini didesain hanya untuk mengeliminasi dan atau menyetop semua frekuensi yang ada pada frekuensi band ya. Nah, dari keempat tipikal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita lihat persamaan fungsi transfernya ini masing-masing, itu nilai maksimum gainnya dari passive filter itu adalah unity ya, atau 1. Nah, untuk bisa membangkitkan nilai gain yang lebih besar dari unity, maka kita harus menggunakan yang namanya active filter. Nanti akan kita bahas di berikutnya. Kemudian yang kedua, ada jalan lain atau cara lain untuk mendapatkan tipe filter ya, yang bisa digunakan gitu. Kemudian yang ketiga, di sini filter yang digunakan adalah sebagai contoh ya, yang sederhana, dan akan ada banyak sebenarnya filter yang lebih tajam, yang lebih kompleks berkaitan dengan frekuensi respon ini. Baik, untuk melengkapi pemahaman kita tentang passive filter, sini kita coba bahas contoh ya. Ini ada gambar 1439 ini ya, kita disuruh menentukan tipe filternya itu apa dari rangkaian ini. Kemudian hitung frekuensi sudut dan cut off-nya.
dimana R dan C-nya itu ada nilainya di situ. R-nya 2 kilo ohm, R-nya 2 Henry, dan C-nya adalah 2 mikrofarad. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita mencari fungsi transfernya ya. Fungsi transfernya di sini kita lihat ini rangkaian taken off-nya itu R dan C ya, paralel. Jadi ada R dan C yang paralel ya, kemudian ada R yang series dengan mereka, sehingga fungsi transfernya bisa kita tulis dalam bentuk persamaan ini ya, dimana S nya itu kita singkat ya, itu sebenarnya adalah J omega gitu. Oke, dari sini maka yang perlu kita kerjakan atau selesaikan adalah paralelnya dulu nih, R paralel super SC. R paralel super SC itu berarti kan super R ya, ditambah dengan super SC ya. Ini kalau kita selesaikan secara matematis, kita bisa dapatkan nilai ini. Kita dapatkan nilai ini ya. Atau dengan kata lain bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita substitusi dia ke dalam persamaan 14/1 itu. Maka kita akan peroleh seperti ini ya. Kemudian kita kalikan dengan 1 plus SRC, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu S-nya kita ganti dengan nilai J omega, maka bentuknya seperti ini. Nah, dari persamaan fungsi transfer ini, kalau kita lihat, kalau kita masukkan omeganya itu 0, maka nilainya 1 ya. Kalau kita masukkan omeganya itu tak berhingga, maka nilainya 0. Maka ini bisa kita katakan, kita simpulkan ini tipikal low pass filter ya, karena hanya frekuensi rendah yang dilewatkan pada filter ini ya. Oke, dan bisa dilihat juga pada tabel 14.5 ya tadi di atas. Nah, tapi ini adalah second ordernya ya, second order dari low pass filter. Nah, situ ada kuadrat ya, omega kuadrat situ. Nah, kemudian magnitudenya berarti tinggal kita pisahkan dulu ya, yang bagian J imajiner dan realnya. Kemudian kita kuadratkan ya, masing-masing kita kuadratkan, lalu kita akarkan ya. Jadi seperti ini, Nah, kemudian untuk mendapatkan frekuensi sudut, maka kita buat dia menjadi sama dengan seper akar 2 ya, seper akar 2. Nah, maka ketika masing-masing bagian ini kan menjadi seperti ini ya, ketika H-nya dikuadratkan, maka seper akar 2 menjadi seper 2 saja ya. Kemudian yang ini menjadi ini ya, menjadi ini. Nah, setelah itu ketika kita rubah sedikit ya, kita rubah sedikit secara matematis menjadi seperti ini, 2 sama dengan berarti ini dibagi dengan ini ya, hasilnya adalah yang ini. Kemudian kita substitusi nilainya R, L, dan C, maka kita akan dapatkan seperti ini dengan mengasumsi ya, omega C-nya itu dalam satuan kilorad. Maka dari sini kita bisa peroleh nilai seperti ini, 2 sama dengan 1 minus 4 omega C kuadrat ya, tambah omega C kuadrat. Atau kalau kita selesaikan ini yang kuadratnya, maka menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan
penyelesaian persamaan kuadratik, maka omega C kuadratnya kita dapatkan nilai 0,5509 dan minus 0,1134. Atau kalau dijadikan real, ketika itu adalah bernilai real, kita akarkan menjadi nilai omega C sama dengan 0,742 kiloradian per detik atau sama dengan 742 radian per detik. Baik, demikian pembahasan kita tentang materi passive filter. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.